Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Kembali lagi bersama saya, Kafka Mutiakari dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, semester 4, kelas A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas teknik analisis data dengan metode etnografi. Metode etnografi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, kebiasaan, serta interaksi sosial. Dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, etnografi memungkinkan kita untuk mempelajari kehidupan sosial dari sudut pandang orang yang diteliti. Dengan cara berinteraksi langsung dan mendokumentasikan pengalaman mereka secara rinci. Dalam penelitian etnografi, analisis data dilakukan secara berulang dan reflektif, tidak seperti metode kuantitatif yang cenderung menggunakan statistik dan angka. Etnografi lebih menekankan makna, simbol, dan pola sosial yang muncul dalam suatu komunitas. Analisis ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi, interpretasi, hingga penyajian hasil penelitian. Yang pertama, pengumpulan dan organisasi data dalam metode etnografi. Sebelum kita masuk ke tahap analisis, kita perlu memahami bagaimana data dikumpulkan dan diorganisasi dalam penelitian etnografi. Pengumpulan data dalam etnografi umumnya menggunakan beberapa teknik utama, yaitu yang pertama, observasi partisipatif. Peneliti secara langsung berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang diteliti. Kemudian mengamati interaksi sosial, kebiasaan, dan pola komunikasi dalam konteks sehari-hari. Kemudian mencatat detail mengenai ruang, waktu, dan aktivitas yang terjadi dalam suatu komunitas. Yang kedua, wawancara mendalam, yaitu dilakukan secara tidak terstruktur atau semi-terstruktur untuk memperoleh informasi dari perspektif partisipan. Kemudian wawancara ini berfokus pada pengalaman, makna, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas yang diteliti. Bisa dilakukan dengan berbagai teknik, seperti wawancara langsung, diskusi kelompok, atau percakapan informal. Yang ketiga, analisis dokumen dan artefak, yaitu dengan menggunakan sumber tertulis seperti catatan sejarah, dokumen administratif, buku harian, atau media sosial untuk memperkuat data yang diperoleh. Artefak budaya seperti pakaian, seni, atau benda-benda ritual juga bisa menjadi sumber data penting dalam penelitian etnografi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan data tersebut. Data yang dikumpulkan seringkali bersifat tidak terstruktur dan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, peneliti perlu menyusun catatan lapangan secara sistematis, termasuk menulis transkrip wawancara secara verbatim, mengkategorikan catatan berdasarkan tema awal yang muncul dalam observasi, dan membuat jurnal reflektif pribadi untuk mencatat kesan dan pemahaman subjektif selama penelitian. Kemudian, yang kedua, tahapan analisis data dalam metode etnografi. Analisis data dalam etnografi bukan hanya tentang mengelompokkan informasi, tetapi juga memahami makna sosial dan budaya yang terkandung dalam data tersebut. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam analisis data etnografi. Yang pertama, reduksi data. Setelah data terkumpulkan dalam jumlah besar, peneliti harus melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
Yang kedua, menghilangkan data yang tidak relevan atau yang tidak mendukung tujuan penelitian. Kemudian meringkas semua temuan utama yang sering muncul dalam wawancara dan observasi. Kemudian mengidentifikasi pola-pola awal dalam interaksi sosial yang diamati. Sebagai contoh, dalam penelitian etnografi tentang komunitas nelayan di Ternate, data yang direduksi biasa berupa pola kerja harian, kepercayaan terhadap laut, serta sistem ekonomi tradisional yang mereka jalankan. Kemudian, coding dan kategorisasi data. Langkah berikutnya adalah pengodean atau coding dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Pengodean dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, open coding atau coding terbuka. Coding ini menandai dan mengelompokkan konsep-konsep awal dari data tanpa menggunakan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, dalam wawancara dengan nelayan, kita mungkin menemukan konsep seperti kepercayaan terhadap laut, ritual sebelum melaut, dan sistem bagi hasil nelayan. Yang kedua, axial coding atau coding sumbu. Coding ini menghubungkan kategori yang muncul dalam data dengan fenomena yang lebih luas. Contohnya, konsep kepercayaan terhadap laut bisa dikaitkan dengan sistem ritual keagamaan atau praktik keselamatan nelayan. Yang ketiga, selective coding atau coding selektif. Coding ini memusatkan perhatian pada kategori utama yang menjadi inti dari penelitian. Dalam penelitian tentang nelayan, kategori utama bisa berupa kepercayaan budaya dalam mencari ikan, yang mencakup subkategori seperti mitos laut, aturan adat, dan simbolisme dalam komunitas. Kemudian interpretasi data. Interpretasi data adalah bagian krusial dalam analisis etnografi. Penelitian harus memahami makna yang lebih dalam dari setiap temuan. Dalam proses ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah menghubungkan data dengan teori sosial yang relevan, seperti teori strukturalisme, interaksionisme, simbolik, atau fenomenologi. Menganalisis dinamika kekuasaan dan relasi sosial dalam komunitas yang diteliti, menulis narasi etnografi yang kaya akan detail dan deskripsi untuk menggambarkan fenomena yang diamati secara jelas. Kemudian validasi dan triangulasi data. Dalam etnografi, validitas dan data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan benar-benar merepresentasikan realitas komunitas yang diteliti. Oleh karena itu, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan temuan. Kemudian ada 3 jenis triangulasi yang umum digunakan dalam metode etnografi. Yang pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Yang kedua, triangulasi metode, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Yang ketiga, triangulasi peneliti, yaitu melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis untuk mengurangi bias subjektif. Kemudian penyajian hasil penelitian etnografi. Setelah analisis selesai, langkah terakhir dalam metode etnografi adalah menyusun laporan etnografi. Laporan ini biasanya disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian secara rinci. Format umum dalam laporan etnografi meliputi yang pertama pendahuluan, latar belakang penelitian, dan tujuan penelitian.
Yang kedua, deskripsi konteks, yaitu memuat mengenai gambaran umum berkomunitas atau kelompok yang diteliti. Yang ketiga, temuan dan analisis, yang memuat penyajian hasil berdasarkan kategori yang ditemukan selama analisis. Dan yang keempat, diskusi, yaitu menghubungkan temuan dengan teori sosial dan implikasi penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi bagi studi lanjutan atau kebijakan publik. Nah, kemudian ada teknik analisis data etnografi atau model Spraderly. Yang pertama, analisis dominan. Itu mengidentifikasi kategori budaya atau domain yang relevan, mencari hubungan antara domain-domain tersebut, kemudian analisis taksonomi, yaitu mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengorganisasikan domain secara hierarkis dan mengidentifikasi subkategori dan hubungan di antara mereka. Yang ketiga, analisis komponensial, yaitu menganalisis perbedaan dan persamaan antara kategori budaya dan mengidentifikasi atribut atau ciri yang membedakan kategori-kategori tersebut. Kemudian ada analisis tema kultural, yaitu mencari tema-tema yang mendasari dari seluruh hasil analisis sebelumnya. Pentingnya refleksivitas dalam metode etnografi. Etnografi perlu menyadari peran dan bias mereka dalam proses penelitian. Kemudian refleksivitas membantu dalam menghasilkan interpretasi yang lebih objektif dan akurat. Tantangan dalam analisis data etnografi yaitu volume data yang besar dan kompleks, interpretasi yang subjektif dan potensi bias, kemudian etika penelitian terutama dalam menjaga kerahasiaan partisipan. Dengan pendekatan yang cermat dan reflektif, analisis data etnografi dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan praktik manusia. Nah, dari pembahasan tadi, dalam video ini kita telah membahas mengenai proses analisis data dalam metode etnografi, mulai dari pengumpulan data, reduksi, coding, interpretasi, hingga penyajian hasil. Analisis etnografi bukan hanya sekedar mengelompokkan informasi, tetapi juga memahami makna yang lebih dalam dari interaksi sosial dan budaya. Spesifiknya, silahkan unggah agar. Baik, itulah tadi video pembelajaran kali ini yang membahas mengenai analisis data metode etnografi. Sekian dari saya, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.